Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Rizky, tapi kali ini kita materinya beda ya. Biasanya kita belajar IPA, kali ini kita akan belajar prakarya. Oke, di pertemuan pertama kita kali ini kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak. Salah satu contohnya bisa kalian lihat pada layar, yaitu wayang kulit. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai kerajinan bahan lunak, yuk kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan lunak, yang kedua adalah jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Oke, selanjutnya silahkan diperhatikan. Pada layar terdapat 3 buah gambar. Ada gambar pot, ada gambar tas terbuat dari kulit, dan ada gambar lilin. Kira-kira apa persamaan dari ketiga gambar tersebut? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu atau masih mungkin ragu-ragu, akan Ibu beri petunjuk. Walaupun ketiga bahan tersebut sifatnya ada yang keras, ada yang lentur, ada juga yang mudah mencair, tetapi asal muasalnya sama-sama berasal dari bahan lunak. Kerajinan-kerajinan inilah yang dinamakan sebagai kerajinan dari bahan lunak, karena menggunakan bahan dasar yang sifatnya lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa, lihat saja di layar, ada banyak, mulai dari bahan yang alami sampai yang buatan ya. Untuk teknik yang digunakannya juga macam-macam, bisa berupa menggunting, mengecor atau mencetak, menempel, melipat, memahat, dan membentuk. Selanjutnya coba kita lihat apa saja prinsip dari pembuatan kerajinan bahan lunak ini. Oke, ada 4 prinsip dari kerajinan bahan lunak. Yang pertama adalah keterampilan tangan, yang kedua adalah keterampilan teknik, yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional, yang keempat adalah kebermanfaatan. Nah, untuk penjelasannya silahkan boleh kalian catat di buku catatan. Jika videonya terlalu cepat, boleh juga kalian pause. Oke, kita lanjutkan saja ya. Nah, tadi kita membicarakan soal prinsip, sekarang kita bicara soal pembagian kerajinan bahan lunak menurut manfaatnya. Ada 4 manfaat kerajinan bahan lunak. Yang pertama sebagai kelengkapan busana, contohnya ada di layar, ada anting-anting, ada kalung, ada juga bros. Yang kedua adalah sebagai kelengkapan suatu benda. Misalkan ada sebagai penghias phone case HP. Sering ya lihat ya phone case yang lucu-lucu, yang bentuknya imut-imut, kadang juga ada yang keren. Terus juga ada di gambar itu piring kecil yang menjadi tatakan dari suatu gelas. Selanjutnya adalah sebagai kelengkapan rumah atau bangunan, bisa berupa vas bunga atau berupa air mancur. Selanjutnya adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Contohnya lilin sering digunakan dalam berbagai tarian. Misalkan tari lilin yang berasal dari Sumatera Barat. Oke, untuk bahan-bahan dasar kerajinan bahan lunak kita bisa bagi menjadi 2. Ada bahan yang alami, ada yang bahan yang buatan. Yang alami jelas diperoleh dari alam sekitar dan tidak dicampur dengan bahan buatan. Sedangkan yang buatan diolah dan dicampur dengan zat kimia. Contoh-contohnya bisa kalian lihat di layar. Silahkan dicatat. Selanjutnya kita akan bahas karakteristik bahan-bahan tersebut satu persatu. Yang pertama adalah tanah liat. Sudah tidak asing lagi dengan tanah liat, mengingat di daerah sekitar sekolah kita ada banyak ya yang mengolah tanah liat. Nah, ternyata tahu tidak, tanah liat itu memiliki 5 jenis yang berbeda. Jenis-jenis itu adalah earthenware, fire clay, stoneware clay, bowl clay, dan porcelain clay. Beda-bedanya kalian lihat saja di tabel ya. Silahkan dicatat, kalau dipindahkan ke buku catatan juga tidak apa-apa. Untuk ciri-cirinya bisa kalian lihat, itu mulai dari warnanya biasanya berwarna coklat, mulai dari yang terang hingga yang gelap. Terus lebih mudah hancur tetapi akan menjadi kuat kalau dibakar. Selanjutnya pembuatannya biasanya dicampurkan dengan air dan pewarnaannya bisa dilakukan dengan glasir atau dengan biskit, kemudian diwarnai dengan cat.
Selanjutnya adalah karakteristik kulit. Kulit mungkin sudah tidak asing lagi karena sudah banyak digunakan untuk kerajinan ya. Mulai dari sepatu, mulai dari tas, dan yang paling sering kita lihat di televisi ataupun di kehidupan sehari-hari adalah wayang. Nah, kulit ini berasal dari kulit hewan yang sudah disamak. Jadi bukan kulit hewan yang habis disembelih itu ya. Sudah diolah terlebih dahulu supaya dia lebih mudah dibentuk. Ciri-cirinya adalah warnanya mulai dari hitam, putih, atau coklat sesuai dengan hewannya. Dan yang paling utama adalah kulit akan berbau seperti sate jika dibakar karena dia berasal dari hewan. Selanjutnya adalah karakteristik getah nyatu. Bu, kami belum pernah dengar, Bu, apa itu getah nyatu? Nah, getah nyatu itu ternyata adalah getah yang berasal dari pohon. Nama pohonnya pohon nyatu. Adanya di Kalimantan. Tapi jangan kalian bayangkan getah nyatu ini seperti getah karet yang sering kita sadap ya. Getahnya itu tidak berbentuk tetesan, tapi berbentuk lembaran seperti yang dipegang oleh Bapak di layar ini. Getahnya memang sama-sama berwarna putih, tetapi getah ini kalau dimasak terlebih dahulu dia akan jadi lunak dan elastik sehingga lebih mudah dibentuk. Kalau kita sudah pandai membentuknya, kita bisa menghasilkan kerajinan seperti yang ada di layar. Selanjutnya adalah karakteristik dari flour clay dan polymer clay serta plastisin. Bu, flour clay itu apa? Flour clay itu salah satu contoh kerajinan bahan lunak yang paling mudah kita buat karena dengan menggunakan adonan tepung dan ditambah air. Mirip seperti membuat kue, tetapi kita tidak menambahkan telur, tidak menambahkan gula, tidak menambahkan coklat dan bahan-bahan lainnya. Hanya tepung dan air. Kalau mau berwarna juga bisa dikasih pewarna. Nah, tepung ini nanti kalau kita biarkan dia akan mengeras, tetapi dia akan mudah rusak jika terkena air. Lebih hebat lagi si polymer clay dan plastisin. Dia bentuknya memang 11-12 dengan flour clay. Tetapi polymer clay dia memiliki tekstur yang lebih padat dan warnanya juga lebih beragam. Memang sudah dari sananya berwarna. Plastisin juga begitu. Bedanya polymer clay dan plastisin adalah polymer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin kalau kita genggam akan meninggalkan minyak di tangan kita. Selanjutnya, polymer clay akan mengeras kalau dikeringkan, sedangkan plastisin tidak akan mengeras. Oke, karakter bahan berikutnya adalah fiberglass dan lilin dan parafin. Untuk fiberglass lebih sering juga disebut sebagai resin oleh orang-orang. Nah, fiberglass ini aslinya dia berwujud cair, warnanya bening ya, tidak ada warna. Tetapi kalau kita cetak dan kita keringkan, dia akan mengeras. Untuk mempercepat proses pengerasannya biasanya dicampurkan dengan katalis. Nah, si fiberglass ini selain mudah diwarnai dan bentuknya bisa bermacam-macam, sifatnya juga kuat dan tahan lama. Kalau untuk lilin dan parafin mungkin kalian sudah tidak asing ya. Kalau mati lampu yang dicari duluan pasti selain HP adalah lilin atau senter. Nah, kita ngomongin lilin nih sekarang. Pengolahan lilin sudah jelas dilakukan dengan cara dicetak. Terus pewarnaannya bisa dilakukan dengan pewarna makanan boleh, dengan pewarna sintetik boleh. Dan dilakukannya saat lilin sedang mencair. Kalau mau pakai aroma boleh juga, bisa jadi. Jadi ketika kita nyalakan lilinnya nanti akan berbau harum. Selanjutnya ini terakhir ya, karakteristik gips dan sabun. Kalau gips, yang pernah melihat rumah-rumah gedung yang ada hiasan-hiasannya, nah hiasan-hiasan itu adalah gips. Biasanya terbuat dari gips. Awalnya dia berbentuk bubuk, tetapi ketika dicampur dengan air akan menjadi adonan kental. Kalau kita biarkan lama-lama dia akan mengeras. Jadi untuk mengolahnya bisa dilakukan dengan cara dicetak. Kalau ingin diwarnai, kita bisa mewarnainya setelah produk jadi. Tapi sayangnya gips ini mudah pecah sehingga harus hati-hati saat mengolah atau menggunakannya. Yang terakhir adalah karakteristik sabun. Ini kayaknya ibu tidak perlu bicara panjang lebar soalnya setiap hari kita menggunakan sabun ya. Bisa kalian baca sendiri karakteristiknya di layar. Sudah? Kalau sudah, kita ada tugas.
Biasalah setiap pertemuan nanti ada tugas. Nah, tugas kali ini, tugas pertama yaitu identifikasi manfaat kerajinan bahan lunak. Tugasnya hanya 5 soalnya, tetapi yang ibu minta kalian cari 3 produk kerajinan bahan lunak. Bebas, mau dari tanah liat, mau dari sabun, mau dari floor clay, mau dari lilin, mau dari kulit, mau dari kertas, boleh. Pokoknya 3 jenis produk kerajinan bahan lunak. Nah, itu kalian cari gambarnya, atau kalau tidak bisa cari gambarnya, kalian gambar langsung di buku latihan kalian. Terus tugas keduanya, bentuknya seperti apa? Yang ketiga, kalian cari bahan dasarnya. Yang keempat, bagaimana karakteristik bahan kerajinan lunak tersebut? Dan yang kelima, apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Nah, kerjakan tugas ini di buku latihan. Jika kalian ingin mencatat boleh, tapi di buku catatan dipisahkan ya. Soalnya latihan nanti akan dikumpul, sedangkan catatan untuk belajar kalian di rumah. Terus pada bagian atas tolong diberi keterangan sesuai dengan yang ada di bagian atas. Tulis tugas 1. Selanjutnya, mintalah bantuan orang tuamu untuk memfoto kamu saat sedang mengerjakan tugas ini. Kirimkan juga fotonya sebagai foto bukti. Dan yang terakhir, foto bukti dan jawaban soal langsung dikirimkan ke nomor WA guru yang bersangkutan. Jadi kalau tugas prakarya, silakan langsung dikirim ke nomor ibu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Jika ingin bertanya, silahkan komentar di grup WA, kita bahas bersama-sama. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.